Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wasyarru umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa di sore hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan manusia daripada jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur YouTube, jadi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkanatid dunya hammah farakallahu alaihi amroh waja'alna faqrohu baina ainai wa ma yu'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu wa man kanatil akhirati niyatahu jama'allahu alaihi amroh jama'allahu alaihi amroh wa ja'ala hinnahu fi qalbih wa atatna dunya wa hiya rahimah, yang artinya sebagai berikut. Mangkanatid dunya hamah, barang siapa menjadikan dunia itu adalah tujuan hidupnya, farakallahu alaihi amroh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai beraikan urusannya. Waja'ala faqrohu baina ainai, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran ataupun kemiskinan di antara kedua pelopok matanya. Wama ya'tihi minad dunya ila ma kutibalahu, dan tidaklah kami kemudian memberikannya tujuan hidupnya di dunia melainkan sesuai yang sudah tertulis, yang sudah ditakdirkan kepada hamba tersebut. Selanjutnya disambung lagi, wa man kanatil akhirati niyatahu, dan barang siapa menjadikan kehidupan akhirat itu sebagai tujuan hidupnya ataupun niat hidupnya, itu kan, jama'allahu alaihi amroh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua urusannya, gitu kan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atatna dunya wa hiya rahimah, dan dunia akan mendatangi dia sedangkan dunia itu dalam keadaan hina. Nah, ini sangat jelas sekali ya teman-teman, dimana kemudian ketika seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, itu kan. Di sini diberitakan Allah Subhanahu wa taala akan mencerai beraikan urusannya. Jadi dia sibuk terus urusannya, gitu kan. Bubut dunia, sibuk terus mencerai, enggak akan pernah ada puasnya, gitu kan. Dan dilanjutkan lagi, waja'ala faqrohu baina ainai, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran itu tampak di kedua pelupuk matanya. Artinya di sini kemudian memang kita ngerasanya itu nggak pernah cukup, gitu kan. Selasanya miskin terus, itu kurang terus, gitu kan. Jadi ini menjadi tipikal manusia-manusia yang hidup di zaman kita sekarang, gitu kan. Nggak pernah ada cukupnya, gitu kan. Punya tanah 1 hektar pengen punya kebun 5 hektar, punya rumah 1 pengen punya rumah 2, punya rumah 2 pengen rumah 3. Nah, seperti itu kehidupan manusia yang ada sekarang. Jadi kalaupun mereka sudah tampaknya di matanya itu menurut pandangan kita udah orang yang berkecukupan, orang kaya, tapi sebetulnya mereka itu tetap merasa di pelupuk matanya ada kemiskinan, kefakiran, sehingga mereka selalu kurang terus, gitu kan.
Dan disebutkan lagi wa ma yu'tihi minad dunya wa ma ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu. Dan enggak lain kalaupun seperti itu, kami tidak akan memberikan dunia melainkan sesuai yang apa yang sudah kami takdirkan untuk orang hamba tersebut. Dan di sini sudah membicarakan sekalipun kita gila gitu kan, dalam urusan dunia ini kita seperti orang gila, nggak ada selesainya, begitu rakus, tapi sebetulnya rezekinya ya seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dilanjutkan lagi, wa ma kana til akhirati niyatahu, dan barang siapa menjadikan kehidupan akhirat itu sebagai niat ataupun tujuan hidupnya gitu kan. Jama'allahu alaihi amroh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua urusannya, menjadikannya satu, menjadikan kemudian puas, menjadikannya kemudian bahagia kan. Waja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan, kecukupan di dalam hatinya. Watatna dunya wa hiya rahimah, dan dunia itu nanti akan datang pada hamba tersebut gitu kan, tapi dalam keadaan dunia itu di pandangan hamba tersebut adalah suatu yang hina gitu kan. Nah ini teman-teman gitu kan, sekalipun kemudian kita dalam kehidupan saat ini apa sih sebetulnya tujuan hidup kita yang paling utama lah kemudian kehidupan akhirat, karena memang dunia ini diciptakan cuma sesaat ya, fana ya teman-teman. Dan kalau kemudian dunia jadi tujuan hidup kita, kalau sesuai hadis tadi, justru kemudian urusan kita akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dicerai-beraikan? Yaitu kemudian kita nggak akan pernah merasa tenang gitu kan, nggak akan pernah merasa cukup gitu kan, nggak akan pernah kemudian bisa damai, karena terus urusannya itu nggak pernah ada cukupnya dengan kesibukan kita urusan dunia kan. Dan tampak di pelupuk mata kita, seakan-akan kefakiran itu ada di pelupuk mata kita. Dan tampak ya orang-orang sekarang gitu kan, ini punya hutangnya udah mau selesai, didalemin lagi untuk mengambil ini, hutang lagi gitu kan, padahal juga tampaknya udah kaya. Jadi sepertinya mereka sebetulnya penampakannya kaya, tapi mereka merasa tampak kefakiran gitu kan, kayaknya apa gitu ya, merasa miskin gitu kan, padahal mereka sebetulnya pada hakikatnya sudah kaya, kecukupan bahkan lebih. Dan mereka itu seorang-orang yang seperti itu ternyata nggak lain juga yang mereka dapatkan apa yang sesuai yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, apabila tujuan kita hidup di akhirat, semua urusan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan, memberikan keberkahan, menganugerahkan kecukupan, kekayaan di dalam hati kita. Dan dunia nanti akan mendatangi hamba tersebut, tapi dalam keadaan hina di hadapan hamba tersebut. Nah, itu teman-teman. Dan ini tersambung juga dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di suratul Kahfi, yaitu di ayat ke-7 ya teman-teman, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang artinya sebagai berikut, inna ja'alna ma'alal ardi zinatalaha, sungguhnya kami menciptakan apa-apa yang ada di dalam dunia ini gitu kan, sebagai perhiasannya gitu kan. Linabluwahum, untuk kemudian menguji para manusia, ayyuhum ahsanu amal, nah, siapakah yang terbaik di antara mereka amalnya dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman, ternyata kehidupan kita di dunia ini kalau kita lihat dari ayat di surat Al-Kahfi ayat ke-7 ini, di surat Al-Kahfi ayat ke-7 ini sesungguhnya ya untuk menguji kita gitu kan, dengan apa-apa yang ada di dunia ini gitu kan, hanya untuk ujian buat kita gitu kan, untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya yang mendapatkan kemenangan gitu kan adalah yang kemudian selamat pada yaumil hisab nanti. Artinya amal perbuatan, amal kebaikan yang kita buat timbangannya lebih berat daripada amal kejahatan ataupun keburukan yang kita buat gitu kan. Itu yang dinamakan kemudian menang dan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada azab neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.